Ini adalah sapi-sapi yang sering saya lihat dibungkus Indomelk, Pak. Ya, itu. Dibungkus-bungkus susu gitu kita sering lihat nih. Nah, di sini teman-teman lihat desainnya bagus sekali. Ini udah ideal banget dari sudut untuk kita jalan. Kita bisa melihat-lihat dan juga wah, ini ada sapinya kebetulan nih Pak. Saya pribadi saya belum tahu jenis-jenis sapi apa sih yang bagus, yang produktif untuk dijadikan sapi perah itu jenis apa aja Pak? Ada beberapa jenis ya, tapi terutama yang paling banyak yang digunakan di Indonesia jenis FH. FH itu artinya Friesian Holstein atau sapi yang berasal dari Belanda. Tapi sekarang ini memang sudah tercampur dengan beberapa sapi yang ada di Pasuruan, makanya ada namanya sapi FH Grati ya, dan sebagian. Juga ada sapi yang jenis lain seperti merah ini, juga ini jenis simental ini, tapi menghasilkan sapi sebagai sapi perah, gitu, bisa menghasilkan susu gitu loh ya. Ya. Wow. Nah, tapi yang banyak ini jenis gini, jenis FH namanya. FH ya namanya. Friesian Holstein. Holstein. Asalnya dari nenek moyangnya dari negeri Belanda, dari Eropa. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah keturunan ke Wah, ya sekian banyak turunan mulai zaman Belanda sudah ada gitu. Jadi dia sudah lupa bahasa Belanda, Pak. Wah, bahkan nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Iya. Kalau lebaran juga nggak sewana membahi ya sudah gimana? Karena harus ada kewajiban diperas susunya seperti itu. Wah, keren sekali. Dan juga Pak, kalau kita juga boleh tahu ini ketika jenengan ini berarti juga untuk bakalan sapinya, bakalan sapi perahnya itu jenengan juga produksi sendiri berarti? Iya, biasanya kita membesarkan pedet sampai darah dikawinkan langsung setelah beranak baru ditaruh sini gitu. Karena untuk memeras sapi itu harus beranak dulu. Iya betul. Ya, beranak dulu baru diperas. Dan biasanya mulai beranak itu umur berapa sih Pak? Biasanya umur beranak itu awal beranak itu umur 2 tahun atau 24 bulan. Awal beranak itu untuk sapi perah. 2 bulan itu berarti baru bisa diperas setelah melahirkan. Iya. Wah. Dan kayak syarat Pak untuk jadi kayak bakalan atau benih lagi bibit ya kayak bakalan sapi perah itu syaratnya apa aja sih Pak? Ya terutama ambing. Jadi ambing itu tempat susu itu Pak ya. Iya. Ambing itu harus besar. Nah, syaratnya itu harus seimbang dan besar. Dan kelihatan itu. Kalau itu gitu. besar otomatis produksi susu juga banyak gitu Pak ya. Jadi lebih ke proporsional seperti yang di sini dilihat. Ini juga itu ya. Jadi ambing itu harus nampak mekar, tambah besar gitu aja. Terus kaki-kaki. Nah, kalau kakinya itu simetris kuat, jadi itu baik untuk memproduksi susu banyak. Oh, kakinya juga simetris enggaknya gitu juga. Harus kuat, nggak kelihatan kuat, nggak boleh bengkok, nggak boleh gitu ya. Oh, salah gitu, ciri-cirinya yang bagus ini. Dan kira-kira kalau jenengan sudah menemukan calon bakalan sapi perah yang bagus, itu akan jenengan apakah ditandai kah atau diapain kah? Ya kita rawat yang baik-baik. Ya kita yang misalnya kita tahu ciri sapi itu bagus ya, kita rawat dengan baik. Akhirnya nanti kita kasih ransum yang baik juga. Ya, insya Allah kalau sapi itu dirawat dengan baik, otomatis menghasilkan susu yang maksimal. Ya. Rata-rata di sini 20 liter per hari per ekor ada lah gitu. Gitu ya. Wow. Sehari 20 liter per ekor itu ada. 20 liter itu banyak sekali teman-teman ya. Bisa kita lihat juga sapinya banyak sekali ya, jelas ya segitu sudah. Target jenengan ada sih gak sih Pak untuk binaan jenengan yang satu ini, target harian, bulanan? Target hariannya satu produksi ya. Terus yang kedua target harus kualitas susu bagus ya. Yang ketiga sapinya sehat. Gitu. Ada 3 target ya. Satu produksi susu, kedua kualitas susu, yang ketiga sapinya sehat ya. Itu memang program dari kantor kami untuk pembinaan di tingkat peternak itu supaya 3 hal itu harus tercapai. Karena nanti kalau 3 hal itu tercapai, otomatis peternak untung, koperasi juga untung, dan semua ini diuntungkan dari sistem kalau memang ketiganya itu memenuhi syarat. Wow. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini sapinya sehat-sehat, bagus-bagus, gede-gede, dan nggak ada yang overweight, gede banget nggak ada Pak ya? Nggak ada ya. Proporsional. Ya. Proporsional semua ya, dengan pokoknya sapi yang proporsional itu hasilnya sudah pasti ya nggak. Dan kita pengen ngobrolin tentang apa ya Pak, perkawinannya Pak di sini. Gimana sih Pak jenengan untuk sistem perkawinannya? Apakah jenengan kawin suntik? Apakah kawin alami?
Kalau sudah masuk industri sapi perah ini, untuk perkawinan kita tetap menggunakan sistem kawin suntik, Pak ya. Karena apa? Karena kita harus menjaga mutu keturunan yang dihasilkan, gitu ya. Nah, jadi setelah memeras 3 bulan ya, setelah beranak setelah 3 bulan harus dikawinkan. Targetnya juga sama. 1 tahun harus beranak 1 kali. Oh gitu. Nah, jadi nanti biar produksinya itu lama, sampai 5 kali sampai 8 kali. Siklusnya tiap tahun itu harus beranak gitu ya. Kalau siklusnya beranak setiap tahun, otomatis susu yang dihasilkan itu juga tinggi gitu. Karena beranak Beranak lagi. beranak itu lagi. Iya. Ini kan ada masa kering cuma 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan masa kering artinya masa tidak memeras karena dia bunting tua. Nah, setelah melahirkan baru diperas lagi gitu ya. Wow. Dan untuk sapi sendiri Pak, dia ketika dia sedang dalam masa-masa masa-masa dia hampir atau udah bisa dikawinkan Pak, ada nggak sih tanda khusus untuk melihat contoh nih kalau betina ini dia siap kawin nih? Oh gitu ya. Atau mungkin lagi udah mulai berahi lah atau apalah gitu. Di sapi perah juga ada ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri itu sapi itu nafsu makannya berkurang. Nah, oh itu Pak. Nah, ya sama lagi terus ada tanda saja A3 bengak-bengok, celingak-celingu. Oh A3 tadi ya? A3 abu, abang, abu, abang, anget itu ya, itu ciri-ciri itu tanda-tandanya sapi minta kawin. Jadi harus dikawinkan saat itu juga ya, nanti dikawinkan suntik agar supaya siklus beranaknya itu targetnya 1 tahun beranak lagi. Gitu Pak ya. Wow. Keren sekali. Jadi harus memenuhi siklus tersebut supaya nanti produktivitas juga sangat berpengaruh kalau siklusnya bagus Pak ya. Iya, betul Pak. Wow. Dan untuk monggo Pak. Siap. Nah ini real ya, kita di sini langsung di farm ya. Jadi kegiatan juga sekarang kalau nggak salah sedang masa itu ya, jam-jam untuk meras ya? Iya, jam-jam untuk meras. Jam-jam untuk meras kita juga nanti ada teman-teman video meras langsungnya juga ada. Wow. Dan juga untuk pejantan dan betina ini berarti dipisah Pak ya? Enggak, ini semua betina. Iya. Karena sapi perah itu kan semua betina. Semua betina. Nah, kalau jantan ya nggak perlu Pak. Nggak perlu. Nggak perlu lah. Untuk pejantan dan juga untuk sapi betina sendiri Pak, kapan sih dia itu berhenti untuk ibaratnya mendekati masa-masa untuk tidak produktif lagi itu udah berapa tahun? Biasanya sapi itu kan setelah beranak ya, itu kan diperas sampai dia bunting lagi, bunting 7 bulan itu berhenti merasnya, ada masa kering sampai menunggu melahirkan. Ya biasanya sapi ini produktivitasnya itu sampai 8 kali beranak atau 10 kali beranak. Oh 8 kali beranak Pak ya? Iya. Kayak kamu suka sepatu saya dia itu. Dia suka sepatu saya teman-teman. Tapi bukan untuk konsumsi. Kita nanti ngobrol habis ini ya. Saya mau ngobrol sama Pak Bos dulu. Dan ini untuk selanjutnya Pak, kayak untuk sapi betina yang mungkin sudah akan masuk dalam masa-masa 10 tahun mungkin setelah mereka udah nggak produktif itu. Habis itu mereka nasibnya gimana itu? Ya biasanya di akhir sebagai sapi potong. Sapi potong. Nah, jadi dijual daging gitu. Jadi untuk masuk akhiran sapi potong. Jadi dia kalau sudah tidak memproduksi susu ya diakhir. Disembelih, dijagalkan lah istilahnya seperti itu. Buat daging gitu. Wow. Dan di sini ada nggak sih proses penggemukan untuk sapi perah ini ada nggak sih Pak? Sebenarnya untuk penggemukan itu pada saat sapi itu sudah nggak produksi lagi. Oh gitu Pak? Nah itu baru digemukan. Gitu. Oh karena nanti kan kalau sudah di akhir kan dia dagingnya yang lain. Dagingnya banyak Pak ya, itu melakukan dijual per kilo daging. Kalau per kilo bobot hidup biasanya. Oh per kilo bobot hidup. Wow. Dan ketika sapi ini dalam masa-masa seperti ini normal kayak gini berapa kali sih Pak? Kayak ngasih makannya dan lain sebagainya. 2 kali, pagi sama sore. Gitu. Jadi sebelum sapi itu makan dikasih sapi itu diperah ya, dikasih rumput dulu, sama dikasih konsentrat namanya. Ampas tahu sama konsentrat dari pabrikan gitu ya. Itu supaya sapi itu tenang pada saat terjadi pemerahan, sehingga sapi itu menghasilkan susu yang banyak. Gitu. Dan juga ketika untuk pedetnya sendiri Pak, pedetnya sendiri itu
Kalau tadi kan sapi untuk kolostrum untuk sapi yang sapi potong tadi kan 3 hari Pak. Nah, kira-kira kalau untuk sapi perah seperti ini berapa hari Pak? Biasanya kolosterolnya 3 hari juga sama, ya. Cuma memang kalau untuk 3 hari setelah melahirkan memang nggak boleh disetorkan, ya. Gitu. Itu harus khusus diminumkan ke pedet. Namanya susu kolostrum 3 hari itu ya. Harus nggak boleh diperas, nggak boleh untuk produksi Pak ya? Boleh diperas ya, cuma nggak boleh disetorkan ke koperasi. Oh, gitu. Harus diberikan ke pedet, gitu loh. Karena nggak laku, karena itu kan memang kolostrum ya, bukan susu normal gitu loh. Memang khusus ya? Khusus untuk pedet itu, untuk kekebalan pedet, untuk obatnya pedet itu ya susu kolostrum namanya. Susu kolostrumnya susu 3 hari setelah melahirkan. Itu ya teman-teman ya. Wow, ini menarik sekali nih Pak. Dan wow, lebih itu ya Pak ya, lebih tenang ya mereka tuh. Ya. Kalau sapi emang seperti ini Iya Pak. seperti ini. Jadi dia kondisinya memang dibuat setenang mungkin gitu loh. Tenang gitu ya. Tadi dia cuma ngelihat sepatu saya tuh ngendus-ngendus aja. Nggak sampai nyeruduk bokong gitu lah. Jadi nggak seganas sapi-sapi jenis lain gitu ya. Kalau sapi memang kalem ya, memang ya kondisinya di pegunungan teman-teman ya. Dibikin kalem, pokoknya dibikin setenang mungkin supaya produksi susunya lebih berkualitas lagi. Wah, keren banget. Dan untuk karpetnya sendiri Pak, kira-kira jenengan berapa kali ganti atau memang ini dalam jangka waktu yang lama banget ya? Sampai masa produksinya habis itu. Wow. Biasanya tahan lama. Wow. Keren banget teman-teman ya. Wah, ini adalah kandang yang sudah teman-teman lihat tadi sudah dikasih penjelasan juga sama Pak Dokter gimana kandang yang bagus. Dan seperti biasa Pak Dokter selalu fleksibel karena beliau pribadi bisa sukses ini karena beliau juga beradaptasi, adaptif, fleksibel dan sebagainya, mencari cara yang paling praktis nih Pak ya. Iya. Yang bisa diterapkan oleh banyak orang dan ini sampai bisa seperti ini teman-teman. Iya. Wow, keren banget. So, ini tadi kita udah bahas pakan, bibit unggul dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pakan habis ini ya teman-teman. Lebih detail kombinasi pakannya seperti apa. Lanjut di video berikutnya. Yes.